الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وفي آية الآخر قال الله تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين صدق الله العظيم. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan. Dan Qarun, Fir'aun dan Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-6 dan surat Al-Ankabut ayat ke-39. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita telah hadir di Masjid Agung Nurul Iman ini untuk melaksanakan kewajiban mingguan kita kepada Allah, yaitu solat Jumat berjamaah. Semoga ibadah Jumat kita diterima dan kepada kita diberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan petunjuk-petunjuk kehidupan yang menjamin keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Andai kita tetap berpegang teguh kepada petunjuk yang beliau tinggalkan itu, ialah Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang terbatas ini, kita akan mengupas sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari kisah persekongkolan antara Fir'aun, Haman, dan Qarun. Maka sebagai rujukan kita adalah surat Al-Qasas ayat ke-6, surat Al-Ankabut ayat ke-39 tadi telah kita bacakan di muqaddamah khutbah. Namun untuk pengayaan referensi kita, silahkan juga dilanjutkan nanti membaca surat Al-Mu'min ayat ke-36 dan ayat ke-37. Sementara pada surat Al-Qasas bisa ditambah informasinya di samping ayat ke-6, ayat ke-8 dan ayat ke-38. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada tahun 1882 ada seorang arkeolog Perancis namanya Maurice. Dia melakukan sebuah penelitian terhadap Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu dalam Al-Quran dia menemukan ada nama Haman disebut sebanyak 6 kali. Dia kaget karena nama Haman tersebut tidak tercantum di dalam Taurat, Injil, dan Zabur. Kemudian dia coba melakukan perbandingan ke tempat lain. Lalu dia menemukan di sebuah artefak nama Haman. Dia pelajari itu, akhirnya dia menemukan jawaban. Ternyata Haman ini adalah seorang orang kepercayaan dari Raja Fir'aun. Begitu percayanya Fir'aun kepada Haman, maka Haman diberi amanah sebagai kepala istana. Tidak cukup dengan itu saja, Haman juga diberi kepercayaan sebagai mata-mata dan sebagai pembisik raja. Dia memang hebat. Dia orang cerdas. Dan karena kecerdasannya itulah dia mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Fir'aun. Sehingga jabatan utamanya hanya sebagai kepala istana, tetapi dia diberi kebebasan untuk memantau, memperhatikan, dan memberikan masukan kepada raja tentang sesuatu apapun yang terjadi di kerajaan. Maka oleh sebab itu, sebagai orang cerdas, sebagai seorang ilmuwan, sampai-sampai Fir'aun kemudian memerintahkannya untuk membuat jalan tol ke langit. Luar biasa. Pernah dalam suatu kali, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu itu sihir sedang merajalela, sehingga kedatangan Musa pun dianggap sebagai pensihir baru. Tetapi apa yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Musa, banyak mendapat tempat di kalangan orang-orang Mesir pada waktu itu.
Merasa sudah tersudut, Musa kemudian mengadakan semacam dialog terbuka, dialog bebas antara Musa dengan Fir'aun, dan ditonton oleh orang banyak, terutama para ahli sihir. Setelah diskusi usai, maka Fir'aun dinyatakan oleh tim ahli sihir pada waktu itu berada pada posisi yang kalah, dan yang menang adalah Musa. Tetapi Fir'aun tidak bisa menerima itu. Lalu dia tanya kepada Haman, "Wahai Haman, bagaimana pendapatmu tentang perdebatan sebentar ini?" "Engkau yang benar, wahai Paduka. Musa itu adalah tukang sihir." Begitu percayanya Fir'aun kepada Haman. Pada kesempatan yang lain, karena dia masih belum puas, dia perintahkanlah Haman ini untuk membuat jalan ke langit. Lalu ditanya oleh Haman, "Untuk apa ini, wahai Paduka?" "Aku ingin melihat apakah benar Tuhan Musa itu ada." Lalu apa jawab Haman? "Tidak ada itu. Musa itu tidak ada Tuhannya. Yang Tuhan adalah engkau, wahai Paduka." Begitu pintar Haman menjilat. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh Fir'aun kepada Haman pada waktu itu, untuk kali ini permintaan Fir'aun tidak dikabulkan oleh Haman. Kaum muslimin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu tentang Haman. Maka wajar kalau Morris merasa kaget kenapa nama Haman ini tertera dalam Al-Quran. Lalu tentang Qarun. Siapa itu Qarun? Qarun adalah orang kaya yang hidup di masa pemerintahan Fir'aun. Karena kekayaannya sampai-sampai kunci-kunci gudangnya tidak bisa diangkut oleh orang-orang kuat sekalipun di negeri Mesir pada waktu itu. Maka raja pun, Fir'aun pun terkesan dengan kekayaan Qarun. Qarun kemudian diangkat oleh Fir'aun sebagai bendahara kerajaan. Mari kita lihat siapa Fir'aun. Fir'aun adalah sebuah nama jabatan di Mesir, bukan nama orang. Lalu sebagai nama yang sebenarnya dari Fir'aun itu adalah Raja Ramses II. Bapak-bapak dan saudara-saudara, semua raja di Mesir pada masa itu jabatannya bernama Fir'aun. Yang menjadi Fir'aun pada saat Musa itu datang adalah anak dari Raja Ramses II. Namanya Meneptah. Dia memerintah di Mesir sekitar tahun 1232 sampai 1224 sebelum Masehi. Di masa Meneptah inilah Musa diutus oleh Allah ke bumi ini untuk mengajak orang-orang Mesir agar bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Fir'aun merupakan orang pertama yang mencoba untuk membantah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Itulah kisah perdebatan yang tadi khatib sampaikan sebagai wujud
ketidakpuasannya atas kedatangan Musa alaihissalam. Lalu apa yang terjadi kemudian? Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Fir'aun, Haman, dan Qarun, dia bersekongkol bertiga. Melalui persekongkolannya ini, dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Musa yang datang kepada Qarun untuk meminta agar sebahagian kekayaannya itu dikeluarkan zakat. Apa jawab Qarun? Harta yang kudapat ini bukan pemberian Allah, tetapi aku dapat atas perjuanganku sendiri. Begitu sombongnya Qarun dengan kekayaannya. Begitu angkuhnya Fir'aun dengan jabatannya. Apa yang terjadi kemudian? Mereka bertiga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan Haman ditenggelamkan di Laut Merah ketika dia mengejar Musa dan pasukannya. Sementara Qarun ditenggelamkan ke perut bumi dengan semua kekayaan yang dia miliki. Sampai sekarang harta Qarun masih melegenda. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam ulumul Quran, kalau Allah menyebutkan nama orang secara langsung, itu artinya peristiwa itu tidak akan pernah terulang lagi. Hanya pada waktu itu saja. Ingatlah bagaimana kisah Maryam. Maryam melahirkan pada saat dia tidak punya suami. Logika tidak bisa menerima seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki bisa hamil dan melahirkan. Itulah Isa, anaknya. Dan itu terdapat dalam Al-Quran kisahnya. Disebutkan bagaimana Maryam itu. Jadi kalau Allah menyebut nama orang secara langsung, berarti kisah itu hanya terjadi pada waktu itu saja. Tetapi kalau Allah menyebutkan alias, tidak nama sebenarnya, maka itu berarti sifat-sifatnya akan tetap berkelanjutan, akan tetap ada sampai hari kiamat nanti. Kita kenal Fir'aun, itu bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Meneptah, atau sebelum-sebelumnya ada Raja Ramses. Begitu juga dengan Abu Lahab, paman Rasulullah yang justru menjadi musuhnya Rasulullah. Abu Lahab bukan nama sebenarnya, itu adalah nama alias. Dan kita juga harus hati-hati terjadinya persekongkolan antara penguasa, raja, dengan orang pintar penjilat dan orang-orang kaya. Kalau ketiga mereka ini bersekongkol, maka negara, wilayah yang mereka pimpin suatu saat akan menghadapi kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر